Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lukman Haris. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menengahkan sekelumit tentang jasa dakwah para wali songo yang telah mengislamkan khususnya di tanah Jawa. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad yang keempat di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara yang mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai sunan karena telah berjasa dalam Islam. Masyarakat muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata wali songo. Wali artinya wakil, atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah, kekasih Allah. Sedangkan songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Wali songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang kala itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan dan mengenalkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah seorang wali songo yang bernama Syarif Hidayatullah, sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah, panglima perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat kota Surabaya. Karena itu beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahiran beliau. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga muslim yang taat. Belajar agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya hingga beliau menjadi seorang ulama. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Makdum. Sunan Bonang menyebarkan Islam dengan cara menyelesaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishak.
Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji singgah di Pasai untuk lebih memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Lalu beliau mengirimkan banyak pula juru dakwah ke berbagai daerah Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman Kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478. Dan rakyat ketika itu mengalami suasana yang kritis serta dalam keadaan prihatin. Yang ketujuh, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyebarkan agama Islam. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Yang kesembilan, Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Kalijogo dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercolak keislaman. Sunan Kalijogo memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit. Karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara beliau adalah pencipta lagu Dendang Gula, Ilir-ilir, dan masih banyak lainnya. Para wali songo dalam dakwah mengenalkan Islam, mensyiarkan Islam khususnya di tanah Jawa dengan cara mengenalkan agama yang menyatu dengan masyarakat pada saat itu, mengartikulasikan budaya, menyelami adat budaya, dan diisi dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat pada waktu itu mau menerima dengan tanpa paksaan, sehingga kita lihat keberhasilannya yang awalnya mayoritas Hindu dan Buddha berkat jasa dakwah pada wali songo sehingga Islam menjadi mayoritas. Spirit yang bisa kita ambil dari gigihnya dan cara dakwah para wali songo. Para wali songo dan berdakwah dengan hikmah, dengan maudhul hasanah, dengan dakwah bil hal, ini akan lebih mengena. Di era-era zaman digital milenium yang semuanya serba dilakukan dengan cara-cara yang online misalnya. Dakwah juga bisa dijalankan dengan online. Kita tahu pengajian-pengajian, seminar, pelatihan-pelatihan agama, kursus-kursus, apalagi di zaman dengan musibah perhatian COVID-19 bisa dilakukan dengan virtual. Semuanya spirit para wali songo masih tetap bisa kita jalankan dengan mengenalkan, menyampaikan ajaran Islam yang santun, yang sopan, sehingga bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun secara virtual.
Semoga sedikit sekelumit jasa daripada dakwah Pari Wali Songo yang bisa kita rasakan, dan semuanya khususnya masyarakat di tanah Jawa bisa kita lihat setiap tahun mereka berbondong-bondong, apalagi sebelum pandemi COVID-19, untuk ziarah mengenang para jasa Wali Songo di dalam dakwahnya, di dalam mengislamkan masyarakat pada waktu itu. Semoga ada manfaat buat kita dan semoga kita bisa meneruskan perjuangan dakwah para Wali Songo. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.